Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yang ditulis oleh Mas Restu Wiraatmaja tentang pengalaman dari seseorang yang bernama Mbak Nisa. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan kalian support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu mendapatkan update saat channel ini upload video terbaru. Sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau mengajak teman-teman semua untuk ikut mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak efek dari erupsi Gunung Semeru. Semoga proses evakuasi para korban berjalan dengan lancar, dan semoga situasi dan kondisi di sana cepat pulih kembali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Saya awali menulis ini dengan ucapan bismillah. Semoga apa yang saya tuliskan bisa menjadi pelajaran dan pengalaman bagi kalian para pendengar. Halo, nama gue Nisa. Ini adalah pengalaman terburuk gue yang pernah gue rasakan. Mengenal secara dalam tentang rumah tetangga om gue yang gak relevan dengan sudut pandang gue. Waktu itu gue diajak oleh Om Imron untuk berkunjung ke rumah barunya yang berada di sebuah perbukitan. Tempatnya amat curam. Sedikit sekali penduduk di sana. Rata-rata mereka di sana berkebun, karena wilayah itu bagus juga untuk berkebun. Om, kok warga di sini ngeliatin kita kayak gitu sih Om? Tanya Nisa. Gak tahu Nis, mungkin ini kebiasaan mereka. Kita hanya bisa menyapanya dengan sopan. Jadi warga di sana melihat kami dengan tatapan yang tidak biasa. Jujur saja hal itu membuat gua agak risih sebenarnya. Tapi mungkin ini kebiasaan mereka. Ketika sampai di sana terdapat dua rumah yang sama besar dan sama bentuknya. Hanya saja rumah yang akan ditempati Om Imron sudah direnovasi dan diperbaiki. Sedangkan rumah di sebelahnya tampak menyeramkan. Om, ini rumahnya siapa? Sambil menunjuk ke arah rumah yang tak berpenghuni dengan dedaunan yang berserakan di depannya. Gak tahu Nis. Mungkin rumah penduduknya yang udah ada di sini. Gue sempat menatap sesuatu yang aneh di jendela rumahnya. Sekelebat bayangan hitam besar itu menengok dari dalam rumah. Gue pikir rumah itu ada yang ngeberesin tiap harinya. Jadi gak dibawa ribet juga sih, pikir gue saat itu. Gue sempat masuk ke dalam rumah Om Imron yang direnovasi itu. Nis, nanti kamu di sini sama Vira dan Mbak Cantika ya. Soalnya Om Imron bakal keluar kota 2 hari ke depan. Gua agak deg-degan pas Om Imron bilang kayak gitu. Masa iya rumah ini mau langsung ditempati? Om, ini serius langsung ditempatin tanpa dikasih syukuran dulu? Tanya gua. Gak usah, lagian juga di sini warganya jauh-jauh. Cukup didoain aja agar rumah ini baik-baik saja, ucap Om Imron. Om Imron menolak diadakan syukuran untuk rumah barunya. Jangankan untuk syukuran, Om Imron itu pelit banget kalau masalah uang. Ya udah Om, tapi kalau nggak salah rumah baru itu kan harus dikasih syukuran. Namun Om Imron hanya diam. Akhirnya gue dan Om Imron balik ke tempat semula. Sebelum gue ninggalin itu tempat, gue masih penasaran dengan rumah di sebelahnya. Apakah rumah itu berpenghuni atau tidak? Tapi Om Imron segera narik tangan gue.
mungkin Om Imron gak ngizinin gue kesana. Besoknya gue beserta Om Imron juga Vira dan Mbak Cantika kembali ke rumah baru Om Imron. Kita udah persiapin semuanya dengan rapi. Semua barang-barang sudah disiapkan di bagasi mobil. Tak lupa boneka kesayangan Vira yang diberi nama Iren selalu dibawa Vira kemanapun ia akan pergi. "Mbak Nis, rumahnya besar nggak?" tanya Vira. "Besar kok, emangnya kenapa Vira?" tanya gua. "Yeay, aku sama Iren bisa keliling rumah sambil main umpet-umpetan," ucap Vira. Gua hanya diam sambil menatap boneka Iren yang agak ngeri juga sih kalau dipandang. "Vira, kamu jangan nakal ya. Nanti ayah akan keluar kota. Jadi kamu sama mama dan Mbak Nisa jagain rumah." "Yah, apa nggak apa-apa kita di sana? Bukannya itu rumah baru. Seharusnya kan kita tempatin bersama dulu," ucap Mbak Cantika. "Mah, ayah ada kepentingan kerjaan, jadi nggak bisa ikut." "Yah, nanti kalau ada apa-apa dengan kita bagaimana? Apalagi kata Nisa di sebelah rumah kita kan kosong, gak ada penghuninya." Segera Om Imron menatap wajah gua. "Nisa, kata siapa rumah itu gak ada penghuninya? Kan kita baru 1 kali ke sana," tanya Om Imron. "Om, bukannya aku ngada-ngada sih, tapi bukannya rumah di sebelah kita itu banyak dedaunan yang berserakan. Rumahnya tampak kumuh dan lagi ada bayangan hitam yang..." "Cukup Nis, jangan ngada-ngada," potong Om Imron. Jujur aja gue sempat kesal waktu itu. Kenapa Om Imron jadi aneh semenjak rumahnya pindah ke daerah yang penduduknya saling berjauhan. "Iya Om, maafin Nisa." Om Imron hanya terdiam dan fokus untuk menyetir mobilnya. Vira semakin memeluk boneka Iren. Dia ketakutan mendengar nada suara ayahnya yang tiba-tiba meninggi. Sesampainya kami di tempat tujuan, gue mendapati beberapa penduduk yang masih menatap mobil yang kami tumpangi. Namun para warga segera berlarian. "Loh, kok warganya lari? Ada apaan emang?" tanya Mbak Cantika. "Mungkin dia baru tahu kalau kita orang asing, nanti juga terbiasa," jawab Om Imron. Kami datang tepat di sore hari, di mana waktu itu senja mulai terlihat. Tandanya sebentar lagi hari akan gelap. "Iren, kamu gak usah takut ya. Ada Vira yang bakal jagain kamu," ucap Vira kepada bonekanya. Gua hanya tersenyum. Wajar aja sih, karena Vira itu masih kecil. Dunianya penuh dengan fantasi dan hayalan. "Nis, angkat barang-barangnya ke dalam rumah ya. Om mau ketemu dengan kepala desa dulu di tempat ini." "Iya Om." Mbak Cantika membantu membawakan barang-barang yang ada di bagasi mobil. "Mbak, kulo mawon." "Wes, ra usah sungkan-sungkan," senyum Mbak Cantika. Dibanding Om Imron, gue lebih care sama Mbak Cantika. Dia sangat peduli juga dengan apa yang gue rasakan. "Nis, nanti kamu tidur berdua sama Vira ya. Soalnya kan Om Imron lagi gak ada. Jadi kamu jagain Vira." "Loh, Mbak mau kemana emangnya?" "Mbak tetap di rumah inilah." "Lah terus? Masa iya Vira mau tidur sama Mbak? Walaupun ibunya Vira lebih suka sama Iren, boneka kesayangannya. Kamu kan tahu Mbak paling anti sama boneka itu," jawab Mbak Cantika. Gue sih hanya iyain aja, mana mungkin gue nolak. Lagian gue juga udah dapat mandat. "Mbak Nisa, di sini banyak capung," ucap Vira. "Oh alah, nanti kita cari ya." "Iya Mbak." Gua dan Mbak Cantika masuk ke dalam rumah, sedangkan Vira sedang bermain di luar. Dalam rumah itu ada 3 kamar, 1 kamar mandi dan ruang tamu yang berada di pintu masuk. Mungkin ini tatanan rumah yang diinginkan oleh Om Imron ketika direnovasi. "Nis, menurut kamu warga itu kenapa ya berlarian? Seperti melihat hantu aja?" tanya Mbak Cantika. "Nisa juga gak tahu Mbak." "Apa rumah ini punya sisi kelam dulunya? Mengingat lokasinya yang agak aneh, di atas bukit. Mana ada orang yang mau bangun rumah di atas sini, gak enak," keluh Mbak Cantika. "Ini tuh mirip villa Mbak,
Kan villa biasanya di perbukitan, ucap gue sambil membereskan lipatan baju yang berceceran. Oh iya Nis, tolong ambilkan tas di dalam mobil, ada handphone sama laptop Mbak. Malam ini Mbak mau nugas kerjaan. Oh iya Mbak. Gue keluar untuk ngambil tas di dalam mobil. Tapi setelah gue keluar, si Vira udah gak ada di tempat. Vir, teriak gue. Gue kira Vira lagi bermain di bawah. Tempat itu kan banyak capungnya. Tapi belum aja gue melangkahkan kaki, gue dengar suara Vira yang jaraknya bisa dipastikan. Vira seperti sedang berbicara dengan seseorang seusianya. Gue coba cari suara itu. Semakin dekat, suara itu mengarah kepada rumah di sebelah. Loh, ngapain Vira ke sana? Ucap gue dalam hati. Gue inget banget ucapannya. Nanti kita main bareng ya. Kita kenalan dulu. Namaku Vira dan ini Iren. Oh iya, kamu udah lama tinggal di sini. Begitulah percakapan di antara keduanya. Gue ngedeketin rumah itu dan gue dapetin Vira tepat di belakang rumah kosong yang sudah tua itu. Vira, ngapain kamu di sini? Mbak Nisa, bikin kaget aja, ucap Vira. Tadi kamu ngomong sama siapa? Enggak kok Mbak, aku ngobrol sama Iren. Terus kenapa di sini ngobrolnya? Tanya gua. Vira pun terdiam. Dia berlari menuju rumahnya. Gua tahu ada yang disembunyikan dari Vira. Apa perasaan gua aja ya? Ini rumah emang udah gak bener. Gua langsung cabut dari rumah itu. Tapi begitu gue ngebalikin tubuh, seperti ada orang yang menatap gue dari belakang rumah itu. Gue cuek dan gak gue ladenin. Bisa-bisa gue stres mikirin yang gak nampak. Gue cepat banget stres. Saking overthinkingnya, gue pernah frustasi dan bawa pisau untuk bunuh diri. Kemudian gue langsung ambil tas yang ada di dalam mobil. Bertepatan dengan itu, Om Imron datang dengan keadaan yang buru-buru. Nisa, Mbak Cantika ada di mana? Ada di dalam Om. Om Imron langsung berlari menuju rumah. Dia agak was-was seperti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada Mbak Cantika. Gue masuk ke dalam rumah dan mendapati Om Imron sedang ngobrol dengan Mbak Cantika. Kenapa ayah mau beli rumah ini? Ayah nekat banget sih ya, resah Mbak Cantika. Gue letakkan tas itu di atas meja dan menuju Vira yang berada di sofa dekat ruang tamu. Mah, udah terlanjur. Asalkan kata Pak Kades jangan sesekali ke tempat itu. Kita nggak tahu juga mana ada yang mau celaka di tempat ini kan. Tapi ya mau bagaimana lagi? Mbak Cantika memegangi kepalanya. Nisa, sini, Om mau ngomong. Gue langsung menuju Om Imron. Kamu tahu kan, nanti malam ini Om Imron akan berangkat keluar kota. Maka dari itu Om pesan sama kamu satu hal. Iya Om, Nisa tahu. Apa itu Om? Jangan dekati rumah tua itu. Dan bener feeling gua, rumah itu emang gak ada baik-baiknya waktu pertama kali gua lihat. Emangnya kenapa Om? Ya pokoknya jangan sekali-sekali kamu menginjakan kaki ke rumah itu, terkhusus untuk Vira. Jangan sampai dia ke sana, ucap Om Imron kepada gua. Iya Om, baik. Gua udah membohongi diri sendiri, juga kepada Mbak Cantika dan Om Imron, karena orang pertama kali menyentuh rumah itu adalah Vira. Om Imron tampak resah. Dia agak nyesel juga karena udah beli rumah itu. Mah, kalau ada apa-apa kamu pastikan langsung telepon ayah, paham? Ucap Om Imron. Iya ya. Om Imron dan Mbak Cantika menuju kamarnya, sedangkan gua masih melihat tingkah Vira yang sedang bermain. Vira, Mbak Nisa boleh tanya nggak? Kalau dijawab, nanti kita nyari capung bareng besok. Gimana? Tanya gua pada Vira. Asik, boleh Mbak. Gua lihat kanan kiri ruangan, semuanya aman. Waktunya interogasi Vira. Kamu tadi ngobrol sama siapa di rumah belakang itu? Ucap gua dengan pelan. Oh, itu. Dia gak mau nyebutin namanya Mbak. Maksudnya gimana?
Mereka cuma diem aja, Mbak. Aku tanya, dia nggak mau jawab. Mereka hanya menutup mulutnya dengan tangannya. Loh, emangnya kenapa? Takut dimarahin katanya, ucap Vira dengan polos. Bener, ternyata dugaan gue benar. Vira memang sedang berinteraksi saat gue deketin tadi. Parahnya bukan hanya satu, tapi penyebutan kata mereka bisa dipastikan lebih dari satu atau dua. Kenapa memangnya Mbak nanya itu? Pokoknya Vira nggak boleh ke situ lagi. Itu pesan ayah, ucap gua. Loh, emangnya kenapa? Gua masih menatap kanan dan kiri ruangan. Apa sebaiknya gua kasih tahu aja ya, biar Vira lebih paham. Karena mereka itu hantu. Dan tiba-tiba suara klakson mobil di depan rumah bunyi dengan sendirinya. Gua dan Vira sempat kaget. Mungkinkah obrolan kami didengar oleh mereka? Om Imron dan Mbak Cantika langsung keluar kamar. Ada apa, Nis? Gak tahu, Om. Mobilnya bunyi sendiri. Om Imron segera mengambil kunci mobil di dalam kamarnya. Loh, siapa yang nyalain? Tanya Mbak Cantika. Gak tahu, Mbak. Kan kuncinya bukan di Nisa, jawab gua. Om Imron keluar kamar dan menuju mobil untuk memastikan mobilnya. Nisa, apa cuman aku aja yang perasaannya gak enak ya? Ucap Mbak Cantika. Mbak, kita serahkan saja sama Tuhan. Kita hanya bisa bertawakal. Mbak Cantika kebingungan. Dia seperti ketakutan ketika mengetahui fakta tentang rumah di sebelahnya. Vira, kamu mandi dulu. Sebentar lagi maghrib, ucap Mbak Cantika. Ayo Pinter, mandi sama Mbak. Iren kan dari kemarin belum mandi, ucap gua pada Vira. Iya, ayo Iren, kamu mandi, gosok gigi sama sampoan. Udah gitu nanti aku catokin rambut kamu biar tambah cantik. Gua hanya bisa tersenyum dengan pola pikir Vira yang sangat absurd. Wajar aja sih, anak kecil emang gitu. Tapi gue tetap harus ngejagain Vira agar ia gak kenapa-napa. Apalagi dia udah ngelakuin kesalahan. Malam harinya gue dan Mbak Cantika menyiapkan seluruh perlengkapan kerja Om Imron. Tepat pukul 19.00 ia berangkat sendirian. Pesannya cukup dua, jangan dekati rumah itu. Dan hubungi aku bila ada kejanggalan di rumah ini. Nis, aku percaya sama kamu. Jangan sampai lupa dengan ucapanku. Gua bermaksud memberitahu tentang Vira. Namun Om Imron segera memasuki mobilnya dan menyalakan mesinnya. Om Imron membuka kaca mobilnya. Sesaat ia menatap rumahnya. Tak lupa pula ia menatap rumah di sebelah rumah barunya. Aku berangkat ya. Ya Om, hati-hati. Klakson mobil dibunyikan. Tanda Om Imron berangkat menuju kota yang ia tuju. Gua dan Mbak Cantika saling menatap satu sama lain. Mbak Cantika juga orangnya yang peka. Namun gue tegasin, ini bukan karena kesalahan Om Imron. Tenang aja Mbak, kan Om Imron hanya 2 hari di sana, jadi kita bisa menunggunya. Namun Mbak Cantika tidak mengucapkan satu kata pun dari mulutnya. Pemikirannya sudah tidak bisa lagi dibohongi. Ada sesuatu yang tidak pernah diucapkan mengenai rumah itu. Nis, aku mau ngobrol sebentar dengan kamu, tapi tolong kamu jangan kaget ya. Gue mengangguk paham. Ini saat yang tepat gue bilang tentang Vira. Tapi melihat kondisi Mbak Cantika yang agak stres, gue urungkan diri untuk membicarakannya. Rumah di sebelah kita itu 100% rumah kosong tak berpenghuni. Gue agak kaget juga. Entah kenapa feeling gue selalu benar. Emangnya Mbak tahu dari mana? Warga di sini menyebutnya. Ucapan Mbak Cantika tiba-tiba terpotong. Menyebutnya apa Mbak? Keluarga tanpa rupa. Jantung gue agak anjlok mendengar seperti ini. Hati gue agak gak enak mendengar beginian. Gue semakin kepikiran dengan kejadian Vira. Maksudnya gimana Mbak? Rumah itu dulunya ada orang, terus sekarang hanya nama aja. Bukan, rumah itu sudah lama gak berpenghuni.
Pemilik rumah dulu yang sekarang kita tempati menjualnya kepada Om Imron dengan harga yang sangat murah. Mengapa demikian, Mbak? Karena rumah ini selalu kena teror dari keluarga tanpa rupa itu. Aduh, aku makin gak ngerti, Mbak. Tanya gue pada Mbak Cantika. Rumah itu dulunya hanyalah sebuah rumah penyimpanan barang. Lalu ada satu keluarga yang mencoba mendiami rumah itu. Katanya mereka terlibat pertengkaran di rumah itu sebelum akhirnya 2 anaknya beserta istrinya dibunuh oleh suaminya. Ucap Mbak Cantika. Mbak tahu dari mana? Tadi Om Imron yang ceritain. Lalu suaminya kemana, Mbak? Suaminya juga meninggal bunuh diri. Tubuh suaminya itu tinggi besar, sedangkan anak-anaknya ketika meninggal mulutnya tertutupi oleh tangan. Istrinya tidak ditemukan. Mbak, gak usah nakut-nakutin ah. Gua agak merinding waktu itu. Posisi kami di rumah hanya 3 orang. Bisa-bisanya Mbak Cantika menceritakan itu tepat di keadaan yang tidak kondisional kayak gini. Ya udah, kamu tidur dan temenin Vira. Ya, Mbak. Gua menuju kamar Vira. Kita akhiri percakapan malam itu dengan rasa takut. Tapi gua masih kepikiran dengan obrolan tadi. Kenapa Om Imron baru ngomong sekarang? Gua menatap Vira yang masih asik bermain dengan Iren. Vira, bobo yuk, ajak gua. Mbak, ayah kapan pulang? 2 hari lagi, Vira. Emangnya kenapa? Yeay, masih lama dong. Loh, emangnya kenapa? Gak apa-apa, Mbak. Mbak tidur aja dulu. Aku mau ngebenerin rambutnya Iren. Ucap Vira pada gua. Kok ini anak makin kesini makin aneh. Kenapa dia gak takut? Serius nih, Mbak tinggal tidur. Ya kalau Mbak ngantuk tidur aja. Oke, awas aja ya kalau manggil-manggil Mbak. Nanti Mbak gak mau bantu. Vira hanya terdiam. Mbak? Apa? Manggil Mbak? Siapa yang bukain pintu rumah, Mbak? Lah, siapa? Orang gak ada siapa-siapa kok. Vira mulai mendekat ke arah gua. Dia mulai ketakutan. Coba Mbak cek. Gua keluar kamar dan benar saja, pintu rumah depan terbuka dengan sendirinya. Mbak Cantika, Mbak di luar. Namun tak ada sahutan atau balasan. Gua lihat kondisi di luar, kosong gak ada orang. Kemudian gua tutup pintu itu. Siapa sih yang buka pintu? Gua agak kesal waktu itu. Kalau ia Mbak Cantika yang buka, mana mungkin dia berani-berani ngerjain kita. Gua balik lagi ke kamar sambil bawain cemilan buat ganjal perut. Namun setibanya gua di kamar, gua lihat Vira sudah tertidur. Loh, kok udah tidur? Ucap gua. Gua pun duduk di sebelahnya. Gua letakkan Iren di atas lemari. Sembari ngemil, gua masih mikirin perkataan Mbak Cantika tadi. Semoga aja cepat berlalu, ucap gua dalam hati. Selepas itu gua langsung bersihin bekas makanan gua dan tarik selimut untuk siap-siap tidur. Gua tertidur pulas, gak sadar juga sih ada ringkikan tawa anak kecil karena gua kira itu mimpi. Tapi semakin kesini ringkikan itu nambah bikin risih. Tapi ini mungkin cuma mimpi. Tapi kenapa ada suara Vira? Nah, Iren ini suka banget sama kostum mirip Cinderella itu, ucap Vira. Gua meraba-raba ke sisi kanan tempat tidur. Agak merinding juga pas gua lakuin itu, karena gua ngelakuinnya setengah sadar. Loh, kok gak ada? Ucap gua dalam hati. Gua langsung terbangun dan melihat seluruh isi kamar. Vira, kamu di mana? Gue lihat pintu kamar terbuka dengan lebar. Di mana sih anak itu? Gue beresin rambut yang berantakan. Sambil ngucek-ngucek mata, gue lihat jam di dinding. Hah? Jam 2 pagi? Kemana sih itu anak? Gue keluar kamar sambil berjalan sempoyongan. Gue paksakan berjalan karena prioritas utama gue ada di Vira. Loh, kok pintu rumah juga kebuka?
Angin malam membuat bulu kuduk gua merinding. Gua pegangi leher dan mengelus-ngelus agar semakin hangat. "Fir, kamu di mana, Fir?" teriak gua sesaat sebelum gua keluar dari pintu. Gua pegangi daun pintu dan terpampang dengan jelas bekas tangan seseorang yang terkena lumpur. Loh, ini bekas tangan siapa? Masa ya Om Imron pulang tanpa memberitahu? Tapi kenapa bekas lumpur? Gua dekati hidung ke bekas tangan itu. Bau selokan. Gua langsung menatap luar rumah. Jika bukan dari selokan masyarakat, ini berarti tanah dari perkebunan warga yang tercampur pupuk dan menyatu menjadi lumpur. Perkiraan gua waktu itu. Gua melangkahkan kaki menuju luar rumah. Gua perhatikan kanan kiri sekitaran rumah. Tak ada orang dan tak ada tanda-tanda aktivitas warga dan tak ada tanda-tanda kedatangan Om Imron. Lalu siapa? Tiba-tiba pintu rumah tertutup dengan rapat. Gua panik dan langsung menggedor-gedor pintu rumah yang tertutup dengan sendiri. Mbak Cantika, bukain pintu.